المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam majelis ini. Hanya kepada Allah Ta'ala kita berharap semoga majelis ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita terima mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Saudara sekalian rahimakumullah, pada siang hari ini tema yang kita angkat seperti yang terlihat di layar, berjudul La'alla as-sa'ata takunu qariba. Boleh jadi as-sa'ah sudah dekat. Kata as-sa'ah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan hari kiamat. Namun terjemahan ini bukanlah terjemahan yang tepat, karena kalau kita lihat istilah hari kiamat dalam bahasa Arab yaumul qiyamah itu mengacu kepada yaumul ba'ts, hari berbangkit. Sedangkan as-sa'ah itu mengacu kepada berakhirnya dunia yang fana ini dalam bentuk suatu kehancuran total jagat raya atas kehendak yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau dalam bahasa agamanya, as-sa'ah itu terjadi begitu malaikat Israfil diizinkan Allah meniup sangkakala pertama. Sedangkan yaumul qiyamah terjadi setelah malaikat Israfil diizinkan Allah meniup sangkakala kedua. Jadi dua peristiwa yang berbeda sebenarnya. Tetapi begitulah terjemahan bahasa Indonesianya kiamat. Makanya saya tidak bisa mencari kata lain kecuali kata kiamat. Kalau dalam bahasa Inggris, as-sa'ah itu terjemahannya lebih tepat, yaitu the hour, saat. Nah, tetapi ini nggak ada terjemahannya dalam bahasa kita. Dari mana kita mengambil judul ini? Kita mengambil judul ini dari sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 63, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, tentang as-sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang Quraisy dahulu kala, ketika Nabi Muhammad SAW mengawali dakwah dengan mengajak kepada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sebahagian besar kaum Quraisy menolak. Mengapa? Karena kaum Quraisy sudah turun-temurun terjebak ke dalam kesalahpahaman bahwa di samping ada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pengatur segala sesuatu di antara langit dan bumi, tetapi ada lagi alihatan min dunillah, ada ilah-ilah lain selain Allah. Jadi bukan mereka tidak beriman kepada Allah, tetapi mereka beriman kepada Allah sambil beriman kepada Tuhan-Tuhan lainnya. Makanya mereka disebut kaum musyrikun, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mempersekutukan Allah itu orang yang tahu Allah, tetapi tidak mau menjadikan Allah saja sebagai ilahan wahidah. Nah, ketika nanti kita mengajak kepada kalimat tauhid yang intinya adalah untuk menghamba hanya kepada Allah semata, kaum Quraisy pada umumnya menolak. Dan penolakan mereka terhadap kalimat tauhid membawa penolakan kepada semua akibat dari tauhid. Yang salah satunya adalah al-imanu bil yaumil akhir, mengimani bakal datangnya hari akhir. Mereka tidak mengimaninya. Orang-orang Quraisy musyrik, mereka tahunya bahwa kita hidup, kita mati di dunia ini tidak ada yang mengakhiri kita kecuali waktu. Setelah itu ya ganti generasi baru. Gak ada lagi itu ceritanya hari berbangkit dan seterusnya, gak ada. Gak ada hari kiamat, gak ada. Hari berakhirnya dunia ini gak ada menurut mereka. Nah, oleh karenanya mereka mengejek Nabi kita dengan mengajukan pertanyaan, ya Muhammad, kalau memang benar akan terjadi as-sa'ah, kapan? Nah, jadi ini bukan pertanyaan serius, Pak. Ini pertanyaan ejekan dari kaum kafir Quraisy kepada Nabi kita. Maka Allah menyuruh Nabi kita menjawab dengan tegas, innama ilmuha 'indallah. Sesungguhnya pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di ujung ayat ini kemudian kata Allah Ta'ala, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi as-sa'ah itu sudah dekat waktunya.
Nah, jadi dari ujung ayat inilah kita mengambil tema kita siang hari ini. Boleh jadi as-sa'ah, hari kiamat sudah dekat waktunya. Nah, oleh karenanya dalam sebuah hadis Nabi kita pernah menyampaikan khutbah sambil mengangkat kedua jari beliau. Beliau mengatakan, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain." Aku dengan datangnya as-sa'ah seperti ini. Nabi mengisyaratkan kedua jari beliau, telunjuk dan jari tengah yang dihimpun, bukan dijauhkan, dihimpun, didekatkan satu dengan lainnya. Jadi kalau jari telunjuk itu saat Nabi diutus, jari tengah saat terjadinya as-sa'ah, maka Nabi ingin menggambarkan ini dua peristiwa yang berdekatan. Walaupun kita tahu sejak Nabi diutus sampai sekarang saja sudah berlangsung berapa abad? Sudah hampir 15 abad. Subhanallah. Makanya kata orang barat, time is relative. Waktu itu relatif. Nah, dalam hadis yang lain lagi digambarkan sebagai berikut. Wa kana idza dzakara as-sa'ata ahmarat wajnatahu. Bila mana Nabi Muhammad SAW menyebut-nyebut perihal as-sa'ah, kedua pipi beliau memerah, jadi wajah beliau memerah. Washtadda ghadabuhu, kemarahan beliau sangat tampak. Ka'annahu nadhiru jaishin, seolah-olah beliau seorang panglima menyampaikan aba-aba komando kepada para anak buahnya, menyampaikan sabbahakum massahum, hati-hati kalian di waktu pagi dan hati-hati kalian di waktu sore. Makanya seorang sahabat pernah pada suatu hari keluar rumah, tiba-tiba melihat di kejauhan ada asap. Apa yang dia lakukan? Dia keliling ke rumah tetangga-tetangganya, dia gedor pintunya satu persatu seraya berteriak-teriak, ad-dukhan, ad-dukhan, asap, asap. Keluarlah semua penghuni tetangga-tetangganya itu sambil bertanya, ada apa? Dia tunjuk ke arah asap, dia bilang ad-dukhan, katanya. Ada apa dengan asap itu, kata mereka. Kemudian kata sahabat ini, tidakkah kalian ingat di antara keterangan Nabi kita mengenai alamatus sa'ah, sudah dekatnya sa'ah bila mana sudah muncul asap. Subhanallah. Itu 15 abad yang lalu. Sahabat begitu rupa mensikapi sebuah fenomena yang dia khawatirkan, termasuk tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah. Nah, kira-kira kita yang hidup di era modern ini sepantasnya lebih santai atau lebih serius? Ya lebih serius lah. Karena tidak ada ceritanya jarum jam berputar ke belakang, kan? Jarum jam berputar ke depan. Makanya orang Arab mengatakan segala sesuatu yang akan datang itu pasti sudah dekat. Nggak ada yang dikatakan akan datang masih jauh, tidak ada. Nah, oleh karenanya saudara sekalian rahimakumullah, ada pertanyaan penting yang harus kita jawab. Kepada siapakah peristiwa as-sa'ah itu akan menimpa? Ternyata Nabi kita memberikan keterangan tentang hal ini. Di antaranya kata Nabi kita, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi as-sa'ah kecuali menimpa atas manusia-manusia yang paling jahat. Jadi manusia yang soleh, manusia yang beriman pasti tidak mengalami as-sa'ah. Yang mengalami adalah syirarin nas, manusia-manusia yang paling jahat. This is good news. Ini berita bagus kan? Berita bagus ya. Baik. Dalam hadis yang lain lagi Nabi mengatakan, innallaha yab'atsu rihan minal yamani alyana minal harir, dan seterusnya, yang artinya sesungguhnya Allah kelak nanti akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra, menyebar dari arah Yaman ke seluruh dunia. Jadi kayak angin AC gitu ya, menyebar dari Yaman ke seluruh dunia. Maka tidak seorang pun karena angin itu yang akan disisakan oleh Allah dari orang-orang yang masih ada iman, walau imannya tinggal seberat biji atom, melainkan akan dicabut rohnya. Nah, para ulama sepakat yang dimaksud dengan hadis ini adalah ketika sudah dekat sekali akan terjadi as-sa'ah, namun di muka bumi ini masih ada orang beriman, Allah tidak akan izinkan malaikat Israfil meniup sangkakala pertama tanda as-sa'ah dimulai sebelum orang-orang beriman ini Allah wafatkan terlebih dahulu. Nah, caranya dengan disebarkannya angin lembut seperti sutra itu, sehingga nanti yang tersisa di muka bumi itu hanyalah orang-orang kafir 24 karat, berbuat mungkarat bila hudud, berbuat kemungkaran tanpa batas. Nah, ketika mereka sedang berbuat berbagai kemungkaran tanpa batas, itulah Allah takdirkan as-sa'ah menimpa mereka. Makanya hadis-hadis Nabi tentang dekatnya as-sa'ah menggambarkan kondisi dunia yang sangat mengerikan. Contohnya Nabi mengatakan,
Ketika sudah dekat sekali as-sa'ah akan datang, manusia akan bersetubuh di jalan-jalan laksana keledai, tidak ada yang menghalangi mereka. Akan datang orang dari Habasyah, dari Ethiopia, dengan niat jahat ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, tidak ada yang menghalangi dia. Kenapa tidak ada yang menghalangi mereka ini? Karena tidak ada lagi orang beriman di muka bumi ini. Sedangkan orang beriman di antara tugasnya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian selalu memerintahkan yang ma'ruf, kalian selalu mencegah yang munkar, dan kalian senantiasa beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang penting yang harus kita ajukan dan kita jawab. Nah, selanjutnya, kalau demikian, bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, mengapa orang beriman tidak boleh bersikap santai tentang as-sa'ah ini? Padahal dalilnya jelas sekali. Orang beriman tidak mengalami as-sa'ah. Kira-kira siapa yang berani jawab? Bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, seperti kata Nabi tadi, yang mengalami cuma orang-orang jahat saja. Lalu kenapa orang beriman tidak boleh bersikap santai dalam konteks as-sa'ah ini? Siapa yang bisa jawab? Saya sengaja ini harus bertanya, khawatir kalau Anda ngantuk tidur. Dan saya minta jawaban yang tepat, ya, bukan jawaban yang benar. Jawaban yang benar banyak, Pak, tapi jawaban yang tepat cuma satu. Bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, mengapa orang beriman tidak boleh bersikap santai terhadap peristiwa dahsyat as-sa'ah ini? Toh sudah jelas kan kita nggak bakal mengalami, orang beriman tidak mengalami. Siapa yang berani jawab? Silakan. Rasanya keimanan itu kadang-kadang ada kadang-kadang turun, kadang-kadang takutnya kondisi keimanan yang lebih lemah itu dengan nyawa jadi bahaya. Jawaban Anda Pak siapa? Pak Asnil ya. Ini sudah hampir tepat, tetapi belum tepat. Sudah dikit lagi Pak, dikit lagi. Kenapa saya katakan yang nggak tepat jawabannya? Karena tadi kan hadisnya mengatakan, coba Anda perhatikan baik-baik hadisnya. Tidak seorang pun karena angin tersebut yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada imannya, walaupun seberat biji atom, kecuali akan dicabut ruhnya. Sedangkan Pak Asnil bilang, ya kan? Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Nanti jangan-jangan pas lagi turun gitu kan? Nggak, lagi turun diwafatkan juga kok sama Allah. Orang Allah bilang sampai yang seberat tinggal seberat biji atom aja masih diwafatkan. Kan turun kan betapapun turunnya masih beriman kan? Gitu. Kita harus bermunajat kepada Allah supaya kita ini dijadikan husnul khotimah dalam keadaan akhir yang baik. Itu jawaban benar, tapi bukan jawaban tepat. Benar, siapa yang nggak mau husnul khotimah? Cuma konteksnya dengan as-sa'ah ini apa? Silakan terakhir ya, witir. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan jadwal kematian. Ya, kematian itu kiamat sugro, kiamat kecil. Sedangkan yang kita bicarakan ini kiamat kubro ya. Jadi jawaban Anda benar juga, tapi nggak tepat. Baik, saya kasih jawabannya. Sebenarnya Pak Asnil sudah hampir benar. Orang beriman itu bisa mengalami 3 kemungkinan. Bisa yazid, imannya bertambah, dan kita selalu berharap kepada Allah iman kita senantiasa bertambah. Tapi bisa yang bisa berkurang. Ya, menipis gitu kan. Tetapi ada yang jenis ketiga Pak, bisa iman itu copot, hilang sama sekali. Nah ini sebabnya, ini alasannya kenapa kita tidak boleh bersikap santai terhadap peristiwa as-sa'ah. Karena kita tidak tahu apakah kita akan terus beriman atau tidak. Nggak ada jaminan. Makanya Nabi pernah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah pesan yang paling penting buatku, yang jika aku sudah terima pesan itu nggak ada lagi hal lain yang perlu kuperhatikan? Kata Nabi, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Ya. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, dalilnya adalah hadis ini. Nabi pernah mengatakan 15 abad yang lalu akan datang suatu era badai ujian, badai fitnah, yang mana kalau era itu sudah datang akan menimbulkan ancaman kepada umat Islam berupa fenomena murtad karena lalai. Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya ujian
ujian-ujian, fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Jadi Nabi sudah bilang 15 abad yang lalu, di akhir zaman nanti akan ada satu era di mana fitnah itu begitu banyak, ujian begitu banyak, sampai-sampai dunia seperti malam yang gelap gulita. Dan kalau era itu sudah datang, kata Nabi, fenomenanya apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari seseorang masih beriman, pagi harinya menjadi kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena orang itu rela menjual agamanya demi membeli kesenangan dunia. Dia salah dalam menafsirkan mana barang yang mahal, mana barang yang murah. Dia kira dunia ini barang yang mahal, sehingga dia rela membelinya dengan menjual barang yang paling mahal sebenarnya dalam hidupnya. Dan dia sangka iman itu, din itu, agama itu barang yang murah. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, jelas sekali Nabi mengatakan di sini akan datang suatu masa yang kalau masa itu datang, ancaman kepada umat Islam bukan lagi terjebak dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan terjebak dalam dosa besar. Sebab sebesar-besarnya dosa orang yang beriman, selagi dia masih punya iman, masih bisa diampuni Allah Ta'ala. Tetapi sebaik-baiknya orang yang sudah kafir, kebaikan dia ada manfaatnya di sisi Allah. Ada manfaatnya kebaikan orang kafir di sisi Allah? Gak ada manfaatnya, Pak. Kita harus yakin akan hal itu, Pak. Sebab di dalam Al-Quran tidak ada ayat berbicara tentang amal saleh kecuali mesti didahului dengan iman. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Nggak pernah berdiri sendiri amal saleh itu. Dia mesti ada syarat imannya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jelas sekali Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir. Nabi tidak mengatakan pagi berbuat kebaikan, sore berbuat kejahatan. Perbandingannya bukan antara baik dan jahat, Pak, antara beriman dan kafir. Ini yang harus kita waspadai, Pak. Dan tahukah kita bahwa kita sedang menjalani zaman ini yang Nabi gambarkan ini? Perlu contoh? Perlu contoh? Belum. Berani nggak? Berani nggak dengar contohnya? Serius nih? Oke. Ini contohnya. Contoh orang yang pagi masih beriman, sore bisa menjadi kafir adalah orang yang punya keyakinan, mengucapkan kalimat yang menyebabkan dirinya kena MKL, murtad karena lalai. Apa itu? Ucapan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Sadarkah Anda? Ini saya ngomong begini karena ini contoh ya, bukan karena saya meyakini, tidak. Ya kan? Orang yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini cukup membuat dia keluar dari Islam, batal imannya. Bukan sekedar merosot imannya, tidak, batal imannya. Kenapa? Karena Nabi jelas-jelas mengatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan, perkataan adalah kitabullah Al-Quran, sedangkan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di antara ayat Al-Quran atau firman Allah Ta'ala, kalamullah adalah misalnya dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahil Islam. Artinya apa? Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak mungkin seorang muslim yang pernah membaca Al-Quran dan ketemu dengan ayat ini, sekalipun nggak ngerti bahasa Arab, toh bisa baca terjemahannya kan? Dia ketemu ayat ini, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, terus dia berani nekat mengatakan, oh enggak gitu, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Nekat kan? Nekat. Emang dia lebih cerdas dari Allah? Allah sudah bilang yang Allah ridhai cuma satu, hanya Islam yang Allah ridhai. Dan hanya Islamnya maksudnya bukan Islam bikinan orang, bukan. Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita di dalam wirid pagi dan sore dianjurkan membaca salah satu wirid, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah dia nggak ketemu ayat ini, ada ayat yang lain, yaitu ayat di bawahnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din, agama selain Islam, sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jelas nggak ayat ini secara bahasa? Jelas nggak, Pak? Jelas kan? Masa mungkin ada orang pernah baca ayat ini terus dia nekat bilang, nggak ekstrim begitulah, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar.
Jadi hati-hati ya Pak ya, dengan ucapan hati-hati. Ya. Zaman sekarang kita hidup di era di mana al-Yahud dan Nasara atau Western Civilization, peradaban Barat yang mimpin dunia Pak. Karena mereka mimpin dunia dan mereka kafir ya, mereka itu berfaham materialisme, mereka tidak peduli dengan agama. Makanya mereka menyebarkan semua ajaran turunan materialisme yang mereka sebar ke seluruh dunia, termasuk ke negeri kaum muslimin. Salah satunya namanya ajarannya pluralisme. Nah, ajaran pluralisme itu ujung-ujungnya mengajak orang untuk mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Apa buktinya? Buktinya tetangga saya orang Nasrani baik sama saya. Tetangga kiri saya orang Muslim berjenggot koruptor. Enggak lah, semua agama baik. Ini masalah oknum aja. Oh enggak, Allah yang bilang kok. Kita bantah dengan ucapan Allah kan. Kita bukan membantah dengan ucapan kita. Nah maka sekarang saya punya pertanyaan. Kalau ada seorang pemuda masjid begitu semangat dia teriak, Islam agama paling benar. Benar atau salah? Hah? Benar? Yakin Anda? Siapa yang yakin bahwa kalimat itu benar? Angkat tangan. Yang agak jauh, yang agak jauh. Ada yang agak jauh? Oke, kenapa benar Pak? Sesuai dengan ayat ini, petunjuk Allah ini. Apa iya? Apa iya sesuai dengan petunjuk ini? Memangnya di ayat-ayat ini Allah mengatakan bahwa Islam agama paling benar. Nih, saya kasih lihat ayatnya. Nih, Allah nggak bilang agama yang paling benar. Allah bilang dialah Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad SAW dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar. Allah bukan bilang Islam itu agama paling benar. Allah bilang Islam agama yang benar, dinul haq. Kalau Anda mengatakan Islam agama yang paling benar, berarti agama lain juga benar tapi kurang benar. Sedangkan yang Allah minta sama kita mengatakan Islam agama yang benar, berarti agama lain apa? Salah, batil. Ini harus duduk dalam keyakinan seorang muslim Pak. Kalau ini nggak duduk dalam keyakinan kita, dalam pemahaman kita, batal ini. Serius Pak. Saya nggak main-main dengan ini. Ini urusan yang kita nggak boleh punya keraguan di dalamnya. Soal dalam realitas ada orang yang masih memilih agama lain, urusan dia. Soal dalam realitas kita harus berjuang mengajak orang untuk mari ke jalan yang benar supaya selamat dunia dan akhirat, itu kewajiban kita berdakwah. Tapi ujung akhirnya yang ngasih hidayah siapa? Allah kan? Termasuk kita yang ngasih hidayah siapa? Allah kan? Nah cuma nggak boleh karena Allah itu ngasih hidayah ke sebagian orang, menyesatkan sebagian orang lainnya, lalu kita dengan dalih karena orang aneka ragam kita mengatakan enggak lah, indahnya kebersamaan, ya kan? Indahnya keanekaragaman, ya kan? Semua agama baik, semua agama sama. Enggak Pak. Allah sudah jelas bilang Islam agama yang benar. Nah jadi jangan karena semangat terus akhirnya kata-katanya keceplosan, kelewatan juga gitu loh. Islam agama paling benar. Salah lagi ya orang lain. Dalam hadis ya. Dalam hadis. Kenapa? Dalam hadis yang ada tentang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih itu konteksnya adalah konteks kemuliaan, bukan konteks kebenaran. Kalau konteks kebenaran cuma satu kebenaran. Islam is the highest. Iya betul. Itu konteks kemuliaan, izzah, konteks dignity, kehormatan. Ya, betul, Islam itu yang tertinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Maksudnya kita untuk meyakinkan bahwa kita ini benar sesuai dengan tuntunan agama, kita dulu dan hadis. Jadi kita ini bukan dengan benar, tapi memang kita yang paling benar gitu. Artinya ada pijakannya juga bahwa tidak ada yang sepadan, nothing to compare gitu kan dengan Islam gitu. Jadi saya kan tadi bilang ya cuma itu bukan urusan kebenaran, itu urusan kemuliaan. Kemuliaan Islam itu nggak ada tandingannya, itu benar. Tapi kalau kebenaran Islam itu cuma kebenaran satu-satunya. Kita di sini bukan bicara soal kemuliaan. Kalau kita bicara kemuliaan, memang kemuliaan Islam itu nggak ada tandingannya dalam pengertian dia yang tertinggi. Makanya yang lain berlomba untuk mencari kemuliaan juga. Cuma nggak mungkin bisa mengalahkan kemuliaan Islam, ngerti? Ya. Nah, sedangkan ini yang kita bicarakan kebenaran. Kebenaran cuma satu. Allah nggak pernah bilang Islam itu yang paling benar, bukan paling benar, dia benar. Oleh karenanya yang selainnya adalah salah, batil. Ini harus duduk dalam pemahaman kita. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini contoh konkret betapa di zaman kita sekarang ini memang fenomena MKL, murtad karena lalai ini cukup serius, tersebar luas. Nah, oleh karenanya
Walaupun kaum muslimin tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah, namun kaum muslimin tidak bakal terlepas dari huru-hara akhir zaman atau era penuh ujian, penuh fitnah di akhir zaman. Dan kita yang menjalani era badai fitnah ini harus menyadari bahwa setiap saat eksistensi iman tauhid kita ini terancam. Jangan sampai ketika angin lembut nanti berhembus dari Yaman, ternyata kita termasuk yang tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab yang tidak diwafatkan berarti orang yang kafir 24 karat. Silakan Pak Asni yang berdalam. Betul, betul. Ya, jadi suatu ketika Nabi di Madinah mendapati sahabat Umar bin Khattab sedang membaca sesuatu, lembaran-lembaran gitu. Ditanya, ya Umar, apa yang kau baca itu? Aku sedang membaca lembaran-lembaran kitabullah Taurat. Nabi mendengar itu langsung wajahnya menjadi merah, pertanda menahan marah. Lalu kata Nabi, ya Umar, tidak cukupkah bagi engkau Al-Quran? Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, andaikan saudaraku Musa alaihissalam sekarang hidup bersama kita, dia pasti menjadi pengikut aku. Jadi ini semakin mengokohkan ya kebenaran dan Islam. Baik, saudara sekalian rahimakumullah. Jadi kita sekarang menjalani suatu fase dalam perjalanan hidup kita di akhir zaman ini, di mana ancaman yang paling serius adalah ancaman terhadap tauhid kita. Dan untuk itu, agar tidak terkena virus murtad karena lalai, kita tidak boleh memandang iman sebagai perkara yang statis ya. Jangan kayak orang Nasrani. Kalau orang Nasrani itu yang penting kita beriman pada Trinitas, sudah surga di tangan. Sisanya boleh mabuk-mabukan, boleh main perempuan, gak ada masalah. Yang penting beriman kepada Yesus sebagai yang telah disalib untuk mengorbankan jiwanya demi mengampuni ya umatnya. Ini nggak benar, ini bukan ajaran yang benar. Islam itu mengajarkan kita setelah mengaku beriman harus berjuang keras mempertahankan iman itu. Sebab iman bukan sesuatu yang statis, dia sesuatu yang dinamis. Kadang bisa naik, kadang bisa turun, bahkan bisa hilang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu ada dua perkara yang harus kita lakukan. Pertama, thalabul ilm, menuntut ilmu terus, dan yang kedua, amal, mengamalkan ilmu tersebut. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi doyan menuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Dan jangan kita seperti orang Nasrani banyak amalnya, kasih kesana kemari kasih, ya kan? Tapi nggak berilmu. Saking nggak berilmu sampai error mengatakan 3 in 1, 1 in 3 soal Tuhan. Nah, ini gambaran dari Nabi ya. Jadi Nabi pernah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, mengapa siapa itu al-maghdubi alaihim yang dimurkai Allah? Nabi bilang al-Yahud, kelompok Yahudi. Terus siapa itu ad-dhalin yang tersesat dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi an-Nasara. Nah, kemudian Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan kenapa kaum Yahudi itu dimurkai Allah, li'anna 'indahumul 'ilm wa ma 'indahumul 'amal. Karena mereka banyak ilmunya tapi nggak diamalkan. Itu kaum Yahudi. Makanya jangan merasa bangga kalau orang tiba-tiba bilang ente Yahudi juga ya. Gitu. Jangan. Ya kan? Itu sebuah penghinaan ya kan. Berarti dia sedang mengatakan ente banyak ilmunya tapi nggak diamalkan. Gitu. Nah, sebaliknya kaum Nasrani, kata Ibnu Katsir, kenapa mereka tersesat? Li'anna 'indahumul 'amal wa ma 'indahumul 'ilm. Karena amal mereka banyak, kasih sini, kasih sana, kan sampai motonya kasih kan kemana-mana. Tetapi fondasi ilmunya berantakan. Sampai berani mengatakan Tuhan punya anak lah, ya kan, ada Bapak Tuhan, Ibu Tuhan dan seterusnya, Trinitas. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan. Nah, maka Allah Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 sudah memperingatkan kepada kita bahwa jaminan setelah mengucapkan amanah, kami beriman, itu harus dibuktikan, harus menghadapi ujian demi ujian. Jadi kata Allah Ta'ala, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengaku-ngaku amanah, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu siapa orang yang benar dalam pengakuan keimanannya, dan sesungguhnya Allah tahu siapa orang-orang yang dusta dalam pengakuan keimanan. Baik. Nah, oleh karenanya di antara yang saya anjurkan dibaca ada buku karya seorang doktor, ini disertasi doktoral, namanya Dr. Abdul Aziz Abdul Latif. Judul bukunya Nawaqidul Iman, Pembatal Keislaman. Panjang lebar beliau menulis buku ini menjelaskan
keyakinan-keyakinan seperti apa, ucapan-ucapan seperti apa, perbuatan-perbuatan seperti apa yang kategorinya bisa membatalkan iman seseorang. Ini penting Pak, kita pelajari ilmu ini. Dan kita mempelajarinya tentunya dengan niat yang benar, yaitu niat untuk membentengi iman diri kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya kan? Bukan untuk ngafir-ngafirin orang, ya kan? Kita mendalaminya. Gitu. Walaupun dengan kita mendalaminya, kita tahu orang yang masih beriman dan siapa orang yang sebenarnya sudah keluar dari iman. Nah, bagi Anda yang tidak terlalu rajin membaca, ada buku yang tipis. Judulnya Awas Terjebak Murtad atau Penjelasan Pembatal Keislaman. Judul asli